Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terduga pelaku pembacokan terhadap satu keluarga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Diduga tercemar limbah aktivitas tambang batu, aliran Sungai Cidahu berubah warna menjadi putih pekat. Data penerima bantuan pangan nasional milik pemerintah pusat dinilai tak akurat oleh pihak desa, sehingga bantuan salah sasaran. Ya, diduga sengaja dibuang, bayi laki-laki ditemukan di kebun dekat rumah warga. Saat ditemukan, bayi tergeletak tanpa sehelai kain dan tali pusar masih menempel. Warga berteriak histeris saat menemukan seorang bayi di sebuah kebun dekat pemukiman warga di Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Bayi laki-laki itu ditemukan dalam keadaan telanjang, tergeletak di tanah tanpa sehelai kain. Bahkan sebagian tubuh bayi dipenuhi luka gigitan semut. Awalnya Jumat dini hari, warga mendengar suara tangisan bayi dari arah kebun. Betapa kagetnya warga saat menemukan suara tangisan berasal dari bayi malang tersebut. Diduga bayi sengaja dibuang setelah dilahirkan karena tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Ya, saya akan dikasih tahu sama ibu. Maksudnya terus dikasih tahu, saya lari langsung ke TKP. Saya lari, saya lihat, ya udah ngelihat tergeletak bayi ini. Tapi masih hidup bayinya? Masih nangis seperti itu, masih nangis. Itu sekitar jam berapa, Bu? Saya ke sana pokoknya jam 5. Jam 5 pokoknya saya ke sana itu. Itu posisi bayinya gimana? Ya, posisi bayinya lagi apa sih, kayak ngeringkuk apa, ngeringkuk rasanya kayak gitu. Kayak gitu. Posisi kayak gini, kayak gitu. Terus Ibu ambil gitu? Iya, kayak gitu. Langsung saya kaget juga, ya saya minta tolong kayak gitu, langsung saya angkat kayak gitu, minta kain sama yang ada di situ. Warga telah melaporkan temuan ini ke Polsek Patok Besi Subang dan hingga kini masih dalam penyelidikan. Untuk sementara, bayi malang yang ditemukan ditempatkan di rumah seorang bidan untuk dirawat dan dipantau kesehatannya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang bayi di Kuningan meninggal dunia akibat kelalaian pihak rumah sakit saat proses persalinan. Polres Kuningan masih menyelidiki kasus ini namun belum menetapkan tersangka. Kisah sedih dialami pasangan suami istri Andi dan Irmawati asal desa Gandasoli, Kecamatan Keramat Mulia, Kuningan. Bayi yang mereka nantikan selama 7 tahun lahir tak bernyawa. Andi mengemukakan saat sang istri dirawat di rumah sakit umum daerah Linggajati karena akan melahirkan, ia sempat bingung. Sebab meski istrinya telah mengalami pecah ketuban, pihak rumah sakit justru menunda operasi sesar hingga 2 hari kemudian dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Saat dioperasi sesar tanggal 16 Juni 2025, bayi sudah meninggal dalam kandungan. Demi mendapatkan keadilan, Andi bersama keluarga meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari pas tanggal 14 hari Sabtu jam 11 malam sudah tahu ketuban banjir, juga bukan bocoran banjir kan, sama aja diterlantarin, ditindak sesar. Ketemu lagi hari Senin tanggal 16 pagi, 2 hari selanjutnya, 2 hari ke depannya. Artinya Bapak menilai ini kok nggak cepat ditangani begitu, Pak? Iya, kenapa ini nggak cepat ditangani, dokternya kemana? Kalau saya nanya ke perawatnya cuman belum ada respon. Begitu aja jawab. Jawabannya pasti itu ya. Setelah kasus ini viral dan mendapat perhatian masyarakat luas, Polres Kuningan mengaku sudah memeriksa 2 orang dokter dan 1 orang bidan dari RSUD Linggajati dalam pemeriksaan awal. Sampai saat ini sudah 3 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Di antaranya adalah pihak dari rumah sakit, kemudian 1 orang bidan. 2 orang sebagai dokter, kemudian 1 orang bidan. Bagaimana kronologis dari kejadian
sejak awal sampai dengan penanganan medis oleh kedokteran. Polres Kuningan juga berjanji akan meminta keterangan Andi dan Irmawati sebagai pelapor, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui standar operasional prosedur dalam penanganan persalinan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ratusan warga Desa Liang Julang, Majalengka, Senin lalu antre untuk mendapatkan 20 kg beras bantuan pangan nasional. Bantuan beras ini banyak yang tak tepat sasaran karena data penerima ditentukan oleh pemerintah pusat. Antrean panjang warga mewarnai penyaluran bantuan beras program pangan nasional di Aula Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten Majalengka, Senin lalu. Petugas kepolisian pun disiagakan untuk membantu penyaluran bantuan pangan ini supaya berjalan tertib. Warga senang mendapatkan bantuan 20 kg beras karena harga beras saat ini dinilai cukup mahal. Itu berapa kilo, Bu? 20 kilo. 20 kilo semuanya. Baru pertama kali apa gimana, Bu? Dapat bantuannya? Pertama kali. Gimana dapat bantuan? Merasa ini nggak, Bu? Terbantu? Bahagia, senang. Bahagia. Kalau harga beras sekarang itu berapa, Bu? 14.500. 14.500. Itu yang bagus. Yang bagus mah 16.000. 16.000. Namun perangkat desa yang memantau pembagian bantuan beras menilai data penerima bantuan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi karena data penerima manfaat ditentukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa meminta masukan data dari pengurus RT RW dan pihak desa. Masalah bantuan itu seharusnya datanya dari bawah, bukan dari pusat dulu ya. Data dari bawah, dari RT RW, pengajuan ke desa, desa mungkin ke dinas terkait, pusat verifikasi, lalu turun lagi ke bawah agar lebih tepat sasaran, Pak. Karena bantuan ini juga kadang-kala ada yang tidak tepat sasaran. Emang ini datanya data dari mana, Pak? Datanya dari pusat. Dari pusat saya langsung. kurang tahu soalnya data KPM dan data cadangan sudah ditentukan oleh pusat sendiri. Di Desa Liang Julang, Majalengka, tahun ini ada sebanyak 898 penerima manfaat bantuan pangan nasional. Jumlah ini berkurang dari tahun lalu, di mana penerima manfaat mencapai 1.101 keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Informasi berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan rembuk warga bersama tokoh ulama, warga nelayan hingga kepala desa di Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon. Para nelayan mengeluhkan beban hidup yang bertambah berat setelah tidak bisa bekerja akibat perahunya rusak sehingga terjerat hutang di tengkulak. Keluhan lain yang disampaikan, anak-anak tidak bisa bekerja akibat tidak memiliki ijazah hingga jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan yang sulit didapat para nelayan. Pemerintah menjanjikan solusi untuk menyelenggarakan ujian Paki C gratis, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, serta membantu warga keluar dari kemiskinan. Ya, para nelayan di Tengkulak. Saya akan lapor ke berbagai pihak ya. Nanti ini pasti biayanya besar sekali karena utangnya ternyata 80 jutaan. Kita coba cari solusi. Saya belum menemukan jalan ya. Karena bagaimana caranya solusi itu sehingga tidak semakin terjerat turun-temurun ya.